Jujur gue agak nyesel nggak rekam first impression gue sama board ini karena ternyata dari unboxing experience sampai ke nyobain keyboardnya ini mantap sih. Gue kemarin udah cobain Maclens Vibe 99, boardnya tuh bagus, enak, cuma gue nggak impress sama harganya. Maksudnya harganya tuh biasa aja, nggak yang wah banget. Tapi buat board yang ini harganya sedikit lebih menarik. So ini adalah Maclens Blade 75, dia ini dijual di 1,6 jutaan, link pembeliannya kayak biasa gue simpen di deskripsi di bawah. Emang sayangnya sama kayak Vibe 99, board ini tuh ya boardnya Maclens belum ada distributornya di Indo, jadi mesti beli dari luar. Kalau nggak salah sih dia ini free shipping, palingan cuma nambah bayar pajak doang. Kalau gue soalnya ini dikirimin sama Maclensnya langsung, nggak ngurusin pajak. Nah gue nggak tahu tuh kalau kita beli langsung as a buyer normal gitu, itu bakalan harganya include pajak atau enggak. Tapi anyway, terlepas dari cara belinya, ini board cukup menarik. Kalau ngeliat dari harganya, ya ini untuk ukuran board pre-build, jadi harganya udah premium ya. Dan bisa dibilang ya kalian bakalan dapat feel premium itu sih di sini, terutama buat yang upgrade dari board under 1 juta lah. Ini board tuh simpelnya dia pakai layout 75% full aluminium case, gasket mount, dan 3 mode koneksi. Speknya ini bisa dibilang ya cukup mirip-mirip ya sama Rainy 75 ataupun Bridge 75, cuma sayangnya gue belum pernah cobain kedua board tersebut, jadi ya gue nggak bisa kasih pendapat tentang plus minusnya. Yang jelas di sini di Blade 75 ini kalau soal bentuk ini cakep banget sih. Dia tuh ada dua varian warna, ada yang black green sama ada yang blue kayak yang ada di gue ini. Nah buat yang blue ini, dia ini case-nya udah pasti bukan anodized ya, soalnya dia pakai biru yang biru soft solid kayak gini, nggak gitu mantulin cahaya, beda sama anodized. Dan di sini gue suka detailnya karena dia tuh pakai spray coat yang punya semacam glitter gitu. Buat yang warna hitamnya juga kalau gue lihat dari gambarnya sih ya dia sama-sama pakai spray coat dan ada glitternya. Dulu sih inget gue board yang awal-awal pakai spray coat glitter kayak gini nih Matrix ya. Habis itu turun ke boardnya QWERTY Keys dan sekarang makin turun lagi ke board yang lebih terjangkau. Jadi ya bisa expect kalau emang di sini coatingnya bagus sih bagus, tapi belum selevel board custom, termasuk dari CNC-nya. Masih ada yang belum rapi kalau diamatin detail banget. Apalagi buat di bagian-bagian yang nggak kelihatan kayak di bottom case misalkan, ya dia surface treatmentnya nggak sedetail itu. Ada beberapa yang belang, tapi ya ini udah hal umum sih. Biasanya tuh ya alasannya nggak jauh-jauh buat tekan cost, makanya dia nggak dibuat semaksimal bagian luarnya yang kelihatan. Soalnya dipikir ya bagian dalam nggak kelihatan juga sih lagian. Overall ini build quality-nya udah cukup bagus sih buat board under 2 juta. Kerasa solidnya udah pasti ya karena ini full alu case, mana berat pula ini nyampe 1,6 kg lebih. Bentuknya juga ini cakep, dia tuh nggak yang curvy banget atau boxy banget. Cuma di sini ada dua hal yang gua nggak suka dari bentuknya. Pertama ini posisi knob aluminiumnya ini mepet banget sama tombol delete. Nah terus yang kedua di bagian bawah dia tuh ada backplate mirror kayak gini yang gua nggak tahu bahannya apaan, tapi ini kayaknya sih bukan stainless steel ya. Awalnya gua kira akrilik doang, tapi ini pas diketok itu dia nggak plastiki malah kayak metal. Mungkin ya bisa jadi ini aluminium yang di polish atau di chrome gitu, entahlah. Yang bikin gua nggak suka sih ini nih, branding Maclens-nya gede banget, bener-bener segede itu. Gua nggak tahu kenapa Maclens taruh branding segede gini ya, bikin kesannya tuh jadi over branding banget. Padahal harusnya bisa lebih elegan lagi kalau size-nya lebih kecil dan ya bisa ditaruh di pinggir atau di tengah. Untungnya ya karena ini ada di bagian bawah jadi pas keyboardnya lagi dipakai ya nggak kelihatan sama sekali. Cuman sayang aja gitu padahal overall desain bottomnya ini udah cakep. Rubber feet-nya juga bulat-bulat gede, mana ini nggak ada baut pula karena dia emang bautnya dari atas. Ya ini guys masih pakai baut ya, normal nggak pakai ball catch, tapi bautnya dikit sih cuma 6 biji doang. Jadi kalau mau bongkar-bongkar juga ya nggak serepot itu. Ya lanjut masih soal case, ini buat switch pindah modenya dia ada di bagian atas sini, lengkap ada port Type-C juga buat ngecas dan wired mode, sama dia udah ada dongle storage yang pakai magnet, nice. Nah terus buat keycapsnya ini dia tuh pakai PBT 5 set double shot cherry profile, colorway-nya ini cakep banget secakep-cakepnya, ini tuh mirip-mirip kayak GMK pastel blue tapi kayak versi lebih boldnya, nggak pias-pias amat. Kualitasnya ini udah bagus banget, tebelnya 1,4 mm, legendnya rapi, nggak ada belang aneh-aneh. Ini tuh dia kayaknya satu mold sama keycaps bawaannya si Vibe 99, soalnya benar-benar kelihatannya identik banget. Dan buat ukuran keycaps bawaan ya ini udah pasti jadi salah satu keycaps paling bagus dari semua keyboard yang udah pernah gue coba.
Nah terus buat switchnya dia ini cuma ada satu varian namanya McLance Verdant. Udah pasti ini switch linear. Dia housingnya tuh MX clone banget soalnya pakai 4 klip kaki, mountingnya juga 5 pin, bottom out force-nya di 50-an gram, total travelnya di 3,8 mm, jadi dia long pole stem tapi nggak yang jedak-jeduk banget. Springnya 19 mm single stage dan dia udah pasti prelob. Prelobnya ini ada di bagian stemnya sama ada di bagian bottom housingnya, khususnya di bottom pole-nya. Switch ini nih switch bagus, smoothness-nya nggak becek malah kerasa hampir dry, udah aman dari spring ping ataupun spring crunch. Suaranya ini tuh sebenarnya dia lebih ke high pitch, bacot, clacky, loud gitu. Kalau dipasang di board Novum clacky kayaknya bakalan jedar-jedor banget. Dan kalau tandem sama Blade 75 ini yang mana dia ini foam board jadinya kayak gini. Yap, suaranya ini satisfy banget sih. Dia tuh poppy, bacot, loud, profilnya kayak Toki tapi nggak deep, malah lumayan jedar-jedor. Dan udah pasti nggak kedengeran terlalu dry juga karena basically ini foam board, ditambah lagi dia plate-nya ini pakai PC, jadi pas bottom out-nya bukan yang nyaring cempreng gitu, lebih ke plastiki si suaranya. Ini board kayaknya kalau pakai aluminium plate bakalan jedar-jedor metalik banget sih. Di sini emang masih ada suara scratchy dari switchnya yang cukup kedengeran, tapi sebenarnya itu karena direkam kok. Maksudnya in real life pas kita posisi ngetik nih, pala di sini, board di sini, itu yang nggak gitu kedengeran si suara scratchy-nya. Dan dari segi feel ini switch smoothness-nya menurutku udah oke banget, preloop-nya dia bagus. Palingan ya kalau mau makin perfect lebih ke diratain tipis aja sih, nggak sampai ditimpa banyak, soalnya takut malah jadi terlalu becek. Oh ya, di harga segini udah pasti dia stepnya juga preloop dan unit yang ada di gua ini termasuk oke banget, nggak ada rattle ataupun ticking aneh-aneh. Buat config foamnya ini standar foam board, dia pakai PET switch film, IXP switch pad dan poron platform. Di bagian bawah PCB dia ada poron PCB foam sama ada lapisan yang kayaknya ini IXP case foam sih. Terus buat config gasketnya dia unik nih, pakainya tuh PCB mount. Jadi liftnya itu adanya di PCB bukan di plate. Dan ini gasketnya pakai poron di bagian bawah doang. Mana ini nempelnya di case pula bukan di liftnya. Ini tuh sebenarnya bukan hal yang aneh sih. Dulu yang awal-awal pakai PCB mount gasket itu si Jairis. Sekarang kayaknya udah lumayan banyak. Yang unik lagi di sini dia di plate-nya itu ada lift plate plus lubang baut dan di top case-nya itu ada cekungan buat tempat lift plate-nya. Tapi nggak tahu kenapa malah nggak ada lubang bautnya. Jadi harusnya ini board tuh ya bisa dua mounting style, bisa PCB gasket dan top mount. Sayang banget sih ini top case-nya tuh udah ada tempatnya tapi nggak ada lubang bautnya. Oke, terus kalau buat USB sama switch modenya dia udah pakai Dr. Board, baterainya standar di 4000 mAh. Dan ini PCB-nya udah pasti hotshot universal yang gua nggak tahu pakai soket apaan. Bentuknya unik sih, ini slim kayak gini. Orientasinya south facing dan udah ada RGB per key. Buat PCB-nya ini dia kompatibel sama QMK.top juga, jadi enak nih bisa utak-atik keyboardnya via web based doang. Nah, dengan segala macam config-nya dia, buat typing feel-nya ini dia empuk, travelnya tuh nggak terlalu jauh buat dipakai ngetik normal dan nggak yang lembek-lembek amat, jadinya nggak terlalu banyak getar. Tapi tetap ya, ini tuh dia termasuknya ke gasket yang soft, yang empuk, bukan yang stiff atau yang firm. Jadi buat kalian yang emang suka gasket empuk, ini harusnya cocok sih. Ya paling itu aja sih. Overall kalau dibilang board ini siap pakai atau enggak, ya udah jelas siap pakai ya. Suaranya udah enak, tapping feel-nya juga udah enak, khususnya buat yang suka gasket empuk tadi. Buat harga 1,6 jutaan udah pasti ekspektasinya dapat feel premium dan Blade 75 ini ya udah lumayan bisa kasih kok. Emang sih dari segi surface treatment kayak yang udah gue bahas ya, dia belum seperfect atau sekelasnya board custom yang biasanya rapi luar dalam. Terus juga dia sayang banget brandingan di backplate-nya ini over branding, kegedean si tulisan brand-nya. Sama satu lagi hal yang paling gue sayangkan itu tadi sih, dia setupnya tuh udah ready buat top mount, tapi entah kenapa top case-nya tuh nggak ada lubang baut buat ngebaut.
Padahal dia kalau ada lubang baut aja, ini board makin menarik karena dia berarti bisa dua mounting style, bisa BCB gasket dan juga top mount. Dan menurut gue itu bisa jadi salah satu selling point gede dari si Blade 75 ini. So, palingan itu aja sih, sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!